Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Cahyokumolo meninggal dunia hari ini Jumat tanggal 1 Juli 2022. Cahyokumolo meninggal dunia pada pukul 11.10 WIB di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat. Sebelumnya, ia harus menjalani perawatan intensif akibat penyakit yang diidapnya. Dilaporkan bahwa Cahyokumolo memiliki riwayat infeksi paru-paru. Infeksi yang menyebar hingga paru yang dialami Cahyokumolo itu pun belum diketahui secara pasti jenis penyakitnya. Dunia politik Indonesia tentu merasa kehilangan sangat besar sosok yang dikenal sederhana ini. Ia sendiri memiliki rekam jejak pendidikan dan prestasi yang baik sepanjang hidupnya. Cahyokumolo mengawali pendidikan di sebuah sekolah dasar di Semarang pada tahun 1970. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke SMP Negeri 4 Semarang di tahun 1973. Lalu SMA Negeri 1 Semarang pada tahun 1975 dan memilih Fakultas Hukum di Universitas Diponegoro pada tahun 1985. Ia juga kemudian melanjutkan studinya di Lembaga Ketahanan Nasional Jakarta pada tahun 1994. Pada tahun 2015, pria kelahiran Solo 1 Desember 1957 ini sempat dianugerahi gelar La Ode Lakina oleh perangkat adat Kesultanan Buton yang dipimpin oleh Sultan Buton ke-40, yaitu Halaode Muhammad Izzat Manarva pada 11 Oktober 2015. Pemberian gelar kehormatan kepadanya dilakukan saat Cahyokumolo melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Buton Selatan saat masih menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Pemberian ini merupakan gelar masyarakat Buton sebagai adik laki-laki yang selalu dimuliakan, dihormati, dan dihargai karena kepiawaiannya dapat digugu dan ditiru. Cahyokumolo adalah sosok politisi yang sangat matang dan piawai dalam menangani berbagai persoalan, seperti misalnya kisruh pengesahan APBD DKI 2015 yang nyari deadlock karena cekcok antara gubernur dan DPRD. Namun Kemendagri di bawah pimpinan Cahyokumolo saat itu berhasil mencarikan solusi yang bisa diterima oleh semua pihak, lantaran ia menempatkan kementeriannya dalam posisi yang netral. Cahyokumolo juga sempat mengkritisi APBD yang dirancang Basuki Cahayapurnama yang masa tersebut menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. APBD saat itu menurutnya banyak item pemborosan dan mencoretnya. Permintaan Ahok untuk mendapatkan besaran APBD yang diinginkannya tidak digubrisnya karena melanggar aturan. Kemendagri saat itu hanya mengesahkan pagu anggaran APBD DKI Jakarta 2015 senilai 69.000 triliun rupiah. Kebijakan Cahyokumolo lainnya yang progresif adalah melakukan pengawasan terhadap dana bantuan sosial atau bansos dalam APBD daerah. Mengingat dana tersebut kerap dijadikan kepala daerah sebagai amunisi untuk merawat konstituen agar lebih kembali pada pilkada berikutnya. Cahyokumolo cukup serius dalam hal itu. Ia meminta dukungan KPU dan Bawaslu untuk mengawasi aliran dana bansos. Ia juga meminta pihak kepolisian untuk mengawasinya. Sayangnya, saat Kemendagri sedang fokus melakukan penertiban terhadap bansos daerah, Presiden Jokowi justru punya kebiasaan yang tidak sejalan dengan itu. Dalam kasus kerusuhan Tolikara, Cahyo juga menunjukkan kelasnya. Dalam kasus tersebut ia berpikir secara strategis dengan mencari akar permasalahannya. Kemendagri kemudian menemukan adanya Perda Tolikara yang memasung kebebasan peribadatan bagi penganut agama lain. Perda tersebut kemudian dijadikan dasar hukum bagi GIDI untuk menerbitkan surat edaran pada 11 Juli 2015 lalu.